kita belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan. Assalamualaikum anak ibu. Iya, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu dibuat agar kita mematuhi apa yang kita buat bersama-sama. Jadi keyakinan kelas ini adalah dari kita, untuk kita, dan kita laksanakan untuk diingat agar kita tidak melanggarnya. Jadi apa-apa saja yang kalian inginkan di kelas kita ini nanti dituliskan di sini. Misalnya tidak datang terlambat, tidak boleh jajan di luar pagar sekolah, tidak main bola, dan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan agar kita melaksanakannya. Bisa? Bisa. Sebelum kita tuliskan apa yang mau kita laksanakan dan kita buat tentang keyakinan kelas kita, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Dimulai. Ya, ibu bagi ya kertasnya ya. Dan sekarang ambil pulpennya dan tulis apa yang ada di dalam pikiran kakak dan abah. Apa? Gak perlu tulis nama. Langsung aja tulis apa yang ada di pikiran abang sama kakak agar kita laksanakan sama-sama. Udah kita buat sama-sama, kita laksanakan sama-sama. Ditulis. Ayo Kila, apa lagi yang dipikirkan? Bang Bana udah? Ali udah? Ardian udah? Kamu pun udah nak? Udah, good. Ya, iya. Kita tunggu kawannya yang lain. Kita tunggu kawannya yang lain. Jadi nanti apa yang kita buat di sini kita laksanakanlah sama-sama.
Nah, kalau sudah, ayo kita angkat dulu. Yuk, angkat kertasnya. Angkat kertasnya. Berarti udah siap nulisnya. Ayo, angkat kertasnya. Angkat kertasnya berarti sudah siap nulisnya. Nah, satu orang lagi teman kita yang cantik. Masih mikir panjang. Dan ya, oke, sama-sama. Yuk, kita mulai menempel dari Bang Fadel. Tempel Bang Fadel di depan. Tempel Bang Fadel di depan. Nah. Ayo lanjut sambung Andika. Ayo Adian. Sambung Adian. Enggak apa-apa. Bisa dibalikin. Ayo sambung Bang Akil. Kanada. Ayo sambung Erlangga, Chelsea, Dinaya, Ajara, Kak Clara. Ayo sambung Bang Rizky. Ayo lagi nak sambung. Hilang. Puput. Ayo tempel semuanya. Ayo Kak. Ya, jadi ini adalah yang akan kita buat. Ini ada yang buat selalu berdoa setiap hari. Kelas nggak boleh kotor, meminjamkan pulpen, tidak datang terlambat ke sekolah, berdoa sebelum belajar, membuat PR, tidak boleh mengganggu kawan, tidak boleh telat. Mantap ini. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak datang terlambat. Benar ini semua. Rajin belajar, sayang Bapak Ibu guru, tidak boleh berbohong. Paten nggak boleh berbohong. Datang tepat waktu, kelas tidak boleh kotor, tidak boleh berbohong kepada teman-teman. Iya benar. Berdoa sebelum pulang, membuang sampah pada tempatnya, dan rajin belajar. Maka mari kita pilih bersama-sama. Apa boleh datang terlambat? Tidak boleh. Di sini iya ini tidak boleh datang terlambat. Ini berarti datang tepat waktu. Iya ini datang tepat waktu. Benar sekali. Terus ini tidak boleh telat. Benar, datang tepat waktu berarti ya. Terus berdoa setiap hari. Maksudnya di sini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya, kita pilih dia di sini. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tiga kawannya.
buktinya ya, bukti buat PR. Terus ada lagi nih, sayang Bapak Ibu guru, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengganggu kawan, tidak boleh berbohong. Berarti berkata jujur, menyayangi teman, dan saling menyayangi antara sesama. Nah, inilah keyakinan kelas kita, berarti ada 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra, siswa kelas 6A SD Negeri 104303 Kampung Ibu. Saya sangat senang bisa ikut serta dalam membuat keyakinan kelas dengan Ibu Nova. Saya jadi tahu dengan membuat keyakinan kelas. Saya lebih menghargai guru dan teman-teman karena di sini ada rasa saling menghargai dan empati, dan kami diikut sertakan dalam pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi. Ngomong Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berhadir di ruangan ini dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang dilakukan oleh kami berdua CGP Angkatan 11 SD Negeri 104303 Kampung Ibus Kabupaten Serdang Bedagai, bersama saya Nova Stianingsi SPD MPD dan rekan saya Dewi Sekarsari SPD. Dan tak lupa pula salawat berangkat salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 104303 Kampung Ibus yang diwakili oleh Bapak Henry Irwanda, SPD, dan kepada Bapak Ibu seluruh staf Dewan Guru yang ada di SD Negeri 104303 Kampung Ibus. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kami akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kami harap Bapak dan Ibu untuk berdiri. Baik, Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas berjalannya kelancarannya acara ini. Maka kami berharap untuk Bapak Selamat SPD membawakan doa kepada Bapak. Kami persilakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau Maha Pengampun, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, dosa yang selama ini kami lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Berilah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau ridhoi. Sempurnakan iman kami, agar kami senantiasa tetap melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampuni segala dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil. Ya Rabb, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati dan pertemuan yang Engkau berkahi, serta perpisahan nantinya akan membawa perpisahan yang bermanfaat buat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
الذي أسلمت وقنا عذاب النار استجبنا يا الله والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Selamat SPD yang sudah membawakan doa. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Di sini akan diwakili oleh Bapak Henry Irwanda. Kepada Bapak Henry Irwanda SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Mana semangatnya? Semangat pagi? Pagi luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana di kesempatan yang berbahagia ini sama-sama kita berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam memenuhi undangan dari teman-teman kita yang saat ini menjadi calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai. Hari ini kita diundang dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Mari sama-sama kita mendengarkan secara baik. Semoga hal ini, apa yang dilakukan nantinya oleh teman-teman kita ini bisa bermanfaat bagi kita bisa melakukan praktik baik ini tentunya untuk sekolah kita, kepada murid-murid kita. Ya, semoga nanti ibu yang berdua ini yang saat ini menjadi calon guru penggerak angkatan 11 dan kita doakan bersama-sama nantinya C-nya hilang dan akan menjadi GP, yaitu guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Apapun nanti kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita ini, mari sama-sama kita dukung, kita support kegiatannya, dan kami berharap pastinya nanti untuk kedua ibu ini bisa mengimbaskan ilmu-ilmu yang didapatkan di program guru penggerak kepada kami-kami yang ada di sini yang belum mungkin berkesempatan menjadi guru penggerak. Ya, insya Allah dari pengimbasan ibu-ibu ini kami dapat melakukan hal yang terbaik, berbudaya positif nantinya pastinya untuk sekolah dan untuk peserta didik kita. Doakan juga teman-teman kita nanti bisa mengikuti program ini di angkatan 12. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan kita hari ini sukses, berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sampai selesainya nanti. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Henry Irwanda SPD yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah. Itu menjadi motivasi kami untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik, sekarang sebelum saya memaparkan hasil dari diseminasi budaya positif saya, ada baiknya kita melakukan ice breaking untuk menyemangati diri kita di ruangan ini. Kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan berdiri. Diputar ke atas, diputar ke utara.
digoyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Tangan diputar-putar, putar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah perahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang, goyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, putar ke kanan. Diputar-putar, putar ke kiri. Terima kasih. Semoga dengan SD King ini Bapak dan Ibu akan semakin semangat lagi dalam menerima materi atau diseminasi budaya positif dari saya. Baik, saya akan menampilkan pemaparan, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Teori kontrol dari Dr. William Glaser. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glaser adalah dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi
Murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa berubah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Baik, mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulasi respon tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulasi respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan stimulus respon yang terakhir adalah pemaksaan ada pada saat bujukan. Teori kontrolnya, kolaborasi dan Kondensius menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman, dan hadiah disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, kita akan melihat video sebentar Halo tentang semuanya, budaya saya positif. Nama Iswell dan aku mau menampilkan ada video online dari kelas 10 sampai kelas 2. Jadi orang tua, jadi pendidik, kita selalu punya pilihan. Apakah Anda ingin anak yang punya kepatuhan atau punya kesadaran? Apakah Anda ingin mengontrol anak atau memberdayakan anak? Kalau tujuannya kesadaran, kalau tujuannya anak yang berdaya, maka disiplin positif caranya. Apa yang membedakannya? Anak-anak yang ditumbuhkan dengan disiplin positif akan jadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang punya motivasi dari dalam dirinya melakukan sesuatu bukan karena ada sogokan atau ada hukuman dari polisi atau siapapun yang menjaganya, tapi melakukan sesuatu karena dia tahu apa tujuannya. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang ditumbuhkan dengan motivasi internal, bukan anak-anak yang dihukum atau disogok dengan motivasi eksternal. Anak-anak yang disiplin positif adalah anak-anak yang melakukan mainan karena tahu bahwa dia harus menjaga mainannya, karena tahu
dia adalah pihak yang paling dirugikan saat susah mencari pasangannya, karena tahu kamarnya jadi jauh lebih rapi dan enak untuk dijelajahi sesudah dia merapikannya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena dapat janji untuk dikasih hadiah oleh orang tuanya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena ingin dapat pujian dari neneknya atau orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Semua riset tentang psikologi, tentang pendidikan, tentang individu-individu yang sukses dalam hidupnya sudah membedakan bahwa motivasi dari dalam diri, motivasi internal adalah motivasi yang akan efektif dalam jangka panjang. Itulah yang membuat kita kemudian punya tujuan-tujuan yang besar dalam hidup ini. Yang ini bekal yang berguna bukan hanya untuk anak mandiri untuk dirinya, tetapi untuk anak yang punya profesi dan bisa berkontribusi untuk dunianya. Jadi pilihan Anda, pilih disiplin positif atau pilih untuk menggunakan teknik-teknik disiplin yang negatif yang sudah terbukti dalam puluhan tahun ini sebetulnya tidak mencapai tujuan sebagai orang tua. Baik, tadi adalah video singkat tentang disiplin. Halo, perkenalkan saya Citra. Saya adalah founder dari Battery Tools. Battery Tools ini adalah Baik, sekarang kita akan masuk ke nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Geiser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya Diana Gozer pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Slide selanjutnya. Nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua, IBO Primary Yes Program. Sikap murid ya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakteristik: cinta dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Dan selanjutnya the 7 essential virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat,
keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Diane Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologis yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Baik, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, papan tulis atau di kertas besar, bisa di kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang
masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas atau sekolah. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akhirnya sulit untuk dijalankan. Keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Dan ini adalah contoh keyakinan kelas dari kelas 6A. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berdoa setelah dan sesudah belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, bersikap jujur, saling menolong, menghormati, dan menyayangi. Dan yang kelima adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, ini adalah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, Ibu Ratri. Ya Ibu, saya ingin bertanya, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Baik, terima kasih Ibu Ratri. Pertanyaan Ibu sangat bagus. Ya, saya akan mencoba menjawab pentingnya budaya positif di sekolah, yaitu untuk membangun karakter didik murid, baik dari motivasi dan dukungan yang positif untuk dirinya, seperti menghargai, kerjasama, berperilaku damai, tolong menolong, dan semangat pantang menyerah. Bagaimana Ibu Ratri? Ya, terima kasih kepada Ibu Ratri. Dan demikianlah pemaparan desiminasi budaya positif dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Dewi Sekarsari SPD. Kepada Ibu Dewi, saya persilakan. Oke, saya akan melanjutkan. Terima kasih Bu Nova. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, tapi supaya kita nggak tegang ya Bapak Ibu, karena tadi sudah ada 3 materi yang disampaikan oleh rekan saya. Kita ice breaking dulu ya. Saya ini ada permainan. Saya akan memberikan pengarahan. Saya ada 2 kata. Jika saya memilah hitam dan hijau, jadi ini harus berhadapan nih dengan temannya. Bu, Ibu boleh dong sama Bapak, karena Bapak sendirian. Iya, karena harus ada temannya dia Pak. Dia nggak bisa sendirian. Oh iya. Jadi jika saya bilang hitam, jadi telapak tangan kita yang hitam ini memukul teman kita yang hijau. Yang hijau itu elak ya Ibu, Bapak. Jadi kalau saya bilang hijau, jadi yang mukul itu hijau, yang hitam elak menghindar. Bisa paham? Enggak Bu,
gini, contoh nih, bapak hitam, ibu hijau. Jadi kalau saya bilang hitam, jadi bapak yang mukul hijau, ibu menghindar. Paham ya? Jadi sebaliknya. Belum boleh belum. Oh, nggak boleh Pak. Karena awalnya gini. Iya, itu tadi. Kalau sama-sama boleh tadi sih nggak apa-apa. Ini karena ada yang berbeda ya kan. Jadi kalau saya bilang hijau, yang hijau tadi mukul, yang hitam tadi ngelak. Paham ya? Iya, boleh Bu. Mau bapak, asal itu jangan lari ya Bu ya. Boleh ya? Jadi yang sebelah kanan saya itu hitam, yang sebelah kiri saya hijau ya. Paham ya Bapak Ibu? Bisa kita mulai? Oke. Saya akan ya, Bapak hitam, Bapak sebagai hitam, Ibu Tika sebagai hijau. Jadi di sana Bu Mimi sebagai hitam, Ibu Ratri sebagai hijau nih ke belakang terus. Ya, paham ya? Oke, bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, saya akan bilang janganlah pukulan kena kayu Bu. Iya. Ibu seolah-olah Ibu ya bebas, Ibu pukul aja tapi yang hijau kelas gitu ya. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Saya akan bilang. Oke Bu, saya akan bilang hijau. Kembali nih, jadi biar kita semangat ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, Bu Pastianingsi. Saya ingin sedikit mereview ya Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh teman saya ada 3 poin, yaitu yang pertama tentang disiplin positif. Mungkin Bapak guru hebat di sini sudah mengetahui apa itu disiplin positif. Disiplin positif yaitu yang mengacu pada profil pelajar Pancasila yang diharapkan agar peserta didik kita itu dalam dirinya muncul secara intrinsik dari dalam diri, bukan dari eksternal. Ya. Jadi anak murid kita itu bisa mendapatkan nilai yang positif, yaitu dengan berperilaku yang baik, sehingga dia itu tidak berbuat sesuatu karena takut hukuman ataupun mendapat pujian dan sebagainya. Dan salah satunya itu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi yang keempat, 5 dan 6. Ini adalah teknik kita Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid kita. Oke, yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita Bapak Ibu sebagai manusia, kira-kira apa sih yang ingin dibutuhi, yang ingin dipenuhi? Kira-kira apa yang ingin dipenuhi Bapak Ibu ini sebagai manusia? Iya Bu? Oke. Maunya diperhatiin. Oke Bu. Oke Bu. Kalau saya ya pengennya diperhatiin, enggak lah, sama suami saya. Oh ya, ya selain itu juga dihargai. Ya boleh yang lain. Oke. Terima kasih ya Bu Atika. Sebentar ya Pak ya. Semangat kali kayaknya Bapak Ibu ini. Kata Bu Atika, dia pinginnya diperhatiin sama suami tadi ya. Oke Pak, silakan Pak. Oke Ibu cantik, saya ingin dimanjakan. Oke, ada lagi Bapak Ibu hebat. Oke, Bu Mili.
Ya, saya sebagai manusia yang paling utama yang saya butuhkan yaitu perhatian, kasih sayang, dan menghargai sesama Bu Dewi. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih ya Bu Mimi, Bu Atika dan Pak Nabi. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, iya, boleh lanjut Bu. Oke, kita memang sebagai manusia itu Bu, Pak, kebutuhannya yaitu ingin dikasihi, diperhatiin, dihargai. Ini ada sebuah pernyataan, ketika seorang murid ini melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sama kayak yang Ibu Bapak tadi bilang, Bu, sebagai manusia itu ingin dipenuhi, yaitu dikasih sayangi, diperhatiin. Jadi kita ini ya Bu, sebagai istri dan suami ya Pak ya Bu. Contohnya ini tadi Bu Mili dan Bu Atika bilang dan Bapak, kalau kita ini di rumah sebagai istri dan suami, kita itu ingin diperhatikan oleh suami kita, ingin diperhatikan oleh istri kita, ingin dibanggakan oleh istri atau suami kita. Kalau ibu nggak dapat itu Bu, ibu pasti akan melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, di luar positif. Contohnya ibu bisa ngambek, atau ibu cemberut, atau ibu bisa uring-uringan. Jadi, tapi kalau suami ibu di rumah bisa memahami teori ini, pasti suami ibu atau istri bapak bisa menangani kasus ini. Jadi sama juga dengan murid kita Bu. Jadi kita harus paham dulu dengan teori ini sehingga kita bisa memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid kita. Oke, inilah Bu selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu manusia itu bertahan hidup. Yang kedua ada kasih dan rasa sayang, itu tadi ingin diperhatiin itu kasih sayang ya Bapak Ibu. Lalu ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke Bu. Ini ada sebuah studi kasus Bu. Seandainya Bapak Ibu ini jadi Ibu Fatima ya, bisa kita bayangkan ya ada kasus ini. Ibu Fatima sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, Tio. Beberapa anak telah datang padanya dan mengeluhkan Tio yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Fatima, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tio itu melakukan hal itu? Bapak Ibu coba bayangkan, seandainya murid kita ini di kelas nih, ada seperti Ibu Fatima, apa yang Bapak Ibu lakukan kira-kira? Ayo Bapak Ibu. Saya Bu. Oke Bu, silakan Bu. Terima kasih. Perkenalkan Bu, nama saya Ibu Sri Agustina. Yang saya lakukan jika saya Bu menjadi Ibu Fatima, anak ini tidak mau bekal ya kan Bu. Saya panggil anak ini Bu. Saya ajak bicara 4 mata. Apa alasan anak tersebut tidak membawa bekal? Ya Bu, dia tidak dapat uang jajan dari mamanya. Jadi saya menghimbau kepada murid-murid yang lain, jika ada bekal yang berlebih, alangkah baiknya kita berbagi dengan anak yang tidak membawa bekal. Raisa saya seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Bu Tina. Apakah ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan seandainya jadi Ibu Fatima? Oke, nggak ada ya? Oke, ya terima kasih ya Bu. Boleh Bu dilanjut Bu. Ya itu menurut menurut Ibu Tina tadi, kalau dia sebagai Bu Fatima yang akan dilakukannya, dia memanggil siswanya untuk bicara 4 mata. Bisa jadi Bu alasan yang pertama Tio yaitu karena dia lapar Bu, dan orang tuanya tidak membawakan bekal siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang harus dipenuhi Tio itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Mungkin juga bisa jadi alasan Tio yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Tio adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia di rumah kurang perhatian Bu dari orang tua, jadi dia di sekolah itu
meminta perhatian lebih sehingga dia mencari perhatian lah Bu, agar dia mengambil bekal temannya. Sehingga kalau selalu seperti itu, kita kan akan memberitahu orang tuanya. Kemungkinan dengan itu dia dapat perhatian lebih dari orang tuanya. Oke, selanjutnya alasan yang ketiga yaitu mungkin karena temannya itu jadi takut dengan dia memenuhi keinginannya, maka sebetulnya dia itu berusaha memenuhi kebutuhan untuk kekuasaan. Contohnya dia, supaya teman-temanku ini takut sama dia, jadi dia harus berpuasa di kelas itu gitu. Dan alasan Tio yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia mencoba untuk makan ini bekal teman-temannya yang beraneka ragam rasa. Maka dari itu Tio berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Oke, mungkin alasan kelima Tio yaitu karena dia melakukannya dengan sengaja atau iseng Bu, dia suka iseng itu. Dia ada seorang anak memang ingin menikmati ekspresi wajahnya saat diganggu. Nah, jadi maka menurut dia itu ekspresi temannya itu lucu-lucu. Kalau diambil bontornya pasti temannya marah. Dia senang itu melihat ekspresi tersebut, sehingga kebutuhan yang dipenuhi oleh Tio yaitu kesenangan. Dia merasa senang kalau udah mengganggu temannya. Oke Bu, kita akan menyaksikan video sebentar ya Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama,
kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri,
memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja. Oke, lanjut Bu. Bapak Ibu telah menyaksikan video tentang kebutuhan dasar manusia tadi ya Bu. Murid kita tadi mau seperti apa? Sekarang ini ada nih Bu, sebuah kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak-anak peserta didik kita. Jadi saya akan membagikan kertas post-it kepada Bapak Ibu. Nanti saya akan berikan cara mengerjakannya bagaimana. Saya bagi dulu ya. Pak, boleh Pak, sini. Pak, minta tolong Pak, Pak, warnanya Pak. Ya, ya. Iya Pak, silakan. Ya Pak. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita sepakati dulu ya. Bapak Ibu udah megang 4 warna kertas post-it kan? Nah ini kan ada 4 nih jawabannya nih. Ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan cinta dan kasih sayang. Jadi kita sepakati dulu Bapak Ibu. Untuk kesenangan Bapak Ibu mau warna apa nih? Hijau ya, oke. Berarti kalau Bapak Ibu nanti milih kesenangan, Bapak Ibu boleh kertas hijaunya diangkat. Boleh kalau biar nggak lupa boleh ditulis boleh. Atau yang kebebasan warna apa Bapak Ibu? Kuning. Oke, kebebasan warnanya kuning, kuning yang pucat ya Bu. Kuning. Baru untuk penguasaan warna apa ya Bapak Ibu? Warna oranye ya? Oranye belum kan? Oke. Untuk yang cinta dan kasih sayang Bapak Ibu boleh warna pink ya. Oke. Jadi udah jelas ya Bapak Ibu, yang kesenangan tadi warna hijau, yang kebebasan tadi warna kuning,
dan yang penguasaan warna oranye, dan yang terakhir cinta dan kasih sayang warna pink. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pilih mana jawabannya, itu yang Bapak Ibu angkat ya kertasnya. Oke, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Yang seru katanya. Jadi kira-kira apa ya? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang. Boleh diangkat. Oke, kita lihat jawabannya Ibu. Ayo Bu lagi Bu. Ada gambarnya. Oke, iya kesenangan. Berarti Bapak Ibu setelah melihat video tadi sudah paham. Tepuk tangan dong untuk kita. Oke, satu lagi Bu, satu lagi. Oke Bu, boleh dilanjut dulu. Ya. Oke, yang kedua sama kayak tadi aja ya, warnanya sama ya kayak tadi. Kesenangan warna apa sama? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku, kata dia kan. Jadi kita pilih mana? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang. Boleh diangkat. Love you. Oke Bu, boleh lihat jawabannya Bu. Oke, terima kasih. Ternyata Bapak Ibu sudah paham. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke. Teori selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Saya hilangkan dulu ya restitusinya. Kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol itu apa ya yang Bapak Ibu tahu? Pengendalian. Oke, apa Bu? Pengendalian. Oke, ada yang lain Bu Tika? Sama ya. Oke, terima kasih Bu Tika dan Ibu Ratri. Posisi kontrol itu adalah pengendalian. Oke, posisi kontrol restitusi itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Dan yang keempat guru sebagai pemantau. Dan yang kelima guru sebagai manajer. Boleh Bu dilanjut. Oke, kita akan melihat video dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu nanti mau Welcome to Teaching English. mau pilih guru yang sebagai apa? Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar Oke, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melihat video yang saya tampilkan, kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi mana yang harus kita ambil? Posisi apa? Kita sebagai guru itu harus kita ambil posisi kontrol yang seperti apa? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Apa Bapak Ibu? Oke, ya benar sekali. Memang kita sebagai guru harus menggunakan posisi kontrol yang sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrolnya. Yang identitas gagal tadi yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, identitas berhasil dan sukses, tapi itu dari luar. Itu ada teman dan pemantau. Dan identitas berhasil atau sukses itu dari diri sendiri, dari dalam diri murid kita, yaitu posisi manajer. Boleh dilanjut Bu? Oke Bapak Ibu, ini ada juga soal sama seperti tadi, masih pegang kertasnya 4 warna kan? Ini posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan yang tersedia? Ada 4. Yuk kita sama-sama kita sepakati. Pemantau warna apa ini Bapak Ibu? Oh ya, sama ya Pak ya. Yang hijau pemantau, berarti yang kuning penghukum, yang oranye pembuat merasa bersalah, dan teman warna pink. Ya? Oke? Ulang. Oke, ulang. Penghukum tadi warna hijau. Hijau. Baru penghukum warna
itu tuh ada kuning-kuning hijauan pucat ya Pak. Iya. Baru pembuat merasa bersalah warna oranye. Iya Pak, udah benar, oranye. Dan teman warna pink. Ya, udah ya? Udah semua? Udah sepakat ya Bapak Ibu? Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Setelah kita lihat video tadi, kira-kira ini posisi mana ya yang posisi kontrol mana yang ada pada pernyataan berikut ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira mana ya Bapak Ibu? Merasa bersalah. Coba kita lihat apa Bu? Oke, tepuk tangan dong untuk kita. Berarti masih konsen ya Bu, walaupun sudah siang. Oke. Selanjutnya Bu, kamu selalu saja salah. Kamu selalu aja salah, kata gurunya tadi kan, kata guru Naret. Jadi dia itu pemantau, penghukum, pembuat orang merasa bersalah atau teman. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut Bu. Oke, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, dari semua materi yang disampaikan tadi, segitiga restitusi inilah yang harus kita pakai untuk menangani masalah yang ada pada anak-anak kita. Posisi yang kita pakai tadi yaitu posisi control manager, dan cara menyelesaikan masalahnya yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka bisa lebih kuat lagi ketika kembali pada kelompoknya. Oke, segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Oke, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lanjut Bu. Oke, menstabilkan identitas. Nah, ini ciri-cirinya Pak, Ibu. Bisa dia berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kita setelah memanggil siswa kita Bu untuk melakukan segitiga restitusi, kita stabilkan dulu Bu, karena kalau siswa atau murid kita dipanggil itu pasti merasa ketakutan. Apa ya, kenapa saya dipanggil? Jadi kita stabilkan dulu identitasnya sehingga dia nyaman bicara dengan kita. Jadi dia nggak bohong jawab pertanyaan itu. Jadi kita bilang dulu, ibu itu nggak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ibu hanya ingin menyelesaikan masalah kamu, membantu menyelesaikan masalah kamu. Oke Bu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua itu bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Sama tadi ya kasus dengan Tio, muridnya Ibu Fatima, dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia melakukan validasi tindakan yang salah. Oke Bu. Oke. Ciri-cirinya kita jangan langsung memarahi anak tersebut Bapak Ibu. Sebelum dia memberikan, pasti dia melakukan sesuatu hal seperti Tio tadi. Kenapa dia mengambil bekal temannya selalu? Pasti dia punya alasan. Kita tanya dulu, pasti kamu punya alasan ya nak, mengapa kamu melakukannya? Oke, boleh lanjut Bu. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kepada murid kita. Menanyakan keyakinan itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Adapun ciri-cirinya yaitu apa sih nilai kepercayaan atau keyakinan apa yang sudah dibuat di kelas nak? Seperti tadi kita lihat video Naret,
keyakinan kelas seperti apa nak yang kamu langgar. Jadi dia bisa menjawab sendiri Bapak Ibu. Nggak perlu kita hanya mengarahkan aja sebagai manajer, kita membantu untuk menyelesaikan masalah dan dia sendiri yang mencari solusinya. Oke Bu? Oke, kita lihat video sebentar ya. Maaf Bu, aus. Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan segitiga restitusi. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya besak-besak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bersabar dan berjuang. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, setelah menonton video tadi, itu adalah posisi control manager yang ditentukan oleh video tersebut. Bagaimana kita mengatasi atau menyelesaikan masalah yang ada pada murid kita, yaitu kita harus memanggil anak tersebut ke suatu ruangan, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, baru kita validasi tindakan yang salah. Lalu kita menanyakan keyakinan kelas sehingga dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Oke, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memotivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, jadi inilah pengimbasan dari kami tentang budaya positif. Semoga
SD Negeri 104303 Kampung Ibus memiliki nilai positif yang unggul dan bisa menerapkan secara menyeluruh seluruh warga sekolah kita untuk menerapkan disiplin positif. Demikianlah pengibasan yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga Bapak Guru hebat bisa terinspirasi dari pengibasan kami untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustin SPD. Saya guru kelas 6 SD Negeri 104303 Kampung Ibus Kecamatan Serampang. Pada hari ini kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Nova Setianingsih SPD MPD sangat bermanfaat sekali, yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid saya. Saya termotivasi sekali dan insya Allah akan saya coba di kelas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Siska Situmorang, guru kelas 5 dari SD 104303 Kampung Ibus, Kecamatan Serampang. Kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Nova Setianingsih SPD MPD pada hari ini sangat bermanfaat dan menginspirasi saya tentang disiplin positif dan posisi kontrol sebagai guru, yaitu posisi saya sebagai manajer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.